Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukrulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pemirsa TVRI Sumatera Utara dimanapun Anda berada, satu kebahagiaan kembali buat kita bersama, khususnya yang ada di Medan dan Sumatera Utara pada hari Jumat yang berkah dan mulia ini, tepat tanggal 22 Zulhijjah tahun 1443 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 22 Juli tahun 2022 Miladiah. Berjumpa kembali kita dalam acara Ngaji Bareng di TVRI. Ngaji Bareng di TVRI. Ngaji Bareng di TVRI. Alhamdulillah. Nah, pemirsa dimanapun Anda berada, khususnya para pecinta Ngaji Bareng di TVRI, seperti biasa kita akan mengupas beberapa ataupun satu topik tema yang cukup menarik hari ini. Kita maklumi bersama bahwa saat ini jemaah haji dari seluruh dunia yang berada di Tanah Suci sudah berangsur-angsur kembali ke negara masing-masing, termasuk negara Indonesia, dan insya Allah kelompok terbang Sumatera Utara esok hari tanggal 23 Juli akan kita tunggu kehadirannya sebagai kelompok terbang yang pertama. Kita doakan semoga para jemaah haji Duyufur Rahman insya Allah akan sehat walafiat kembali ke keluarga masing-masing. Nah, pada sore hari yang berbahagia ini kita akan membahas satu tema yang cukup menarik. Biasanya jemaah sekalian, kita begitu jemaah akan berangkat ataupun calon jemaah haji akan berangkat, kita selalu mendoakan semoga menjadi haji yang mabrur ataupun mabruroh. Nah, untuk membahas tema ataupun topik kita kali ini, sudah hadir di studio bersama kita hari ini guru kita, Al-Ustadz Dr. Andes Haji Yusdarli Amar, seorang praktisi Al-Quran dan juga Dewan Hakim untuk Musabaqah Tilawatil Quran, baik tingkat provinsi dan nasional, dan juga seorang pembimbing untuk haji dan umroh yang sudah tidak asing lagi kita dengar di Kota Medan. Kita akan sapa beliau dahulu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Apa kabar Ustadz? Sehat, Ini alhamdulillah. kalau kata orang Medan, 55 katanya buah merkisa, merkisa dibawa dari Brastagi. Lama sudah tidak bersua, sekali bersua kita di TVRI. Alhamdulillah, tepuk tangan dulu buat Ustadz kita. Alhamdulillah. Nah, kita juga tidak berdua saja Ustadz hari ini. Hari ini ada kehadiran ibu-ibu dari Majelis Taklim Nurjanah Yong Panah Hijau Medan Labuan. Assalamualaikum ibu-ibu. Apa kabar semuanya hari ini? Alhamdulillah ya, sama-sama kita sudah berjumpa dalam acara Ngaji Bareng TVRI. Mandi hati. Ini kalau lihat dari seragamnya luar biasa ya, Mbak orang Medan juga mengatakan lancang kuning berlayar malam, tuan mahkota, tuan nakoda pegang haluan, ya jilbab kuning, bajunya hitam, jangan lupa angsurannya setiap bulan.
Tapi kami yakin ini, Ustadz ya, kalau lihat ibu-ibu ini semua nih, ya kalau sudah mengail ikan, sekali-kali jangan diputas. Kalau sering-sering dipanggil marhaban, insya Allah cepat kali nanti angsurannya lunas. Ya, tepuk tangan dulu buat ibu-ibu sekalian. Baik, nah pada pemirsa juga yang berada di rumah dapat nanti berinteraksi dengan kami untuk menanyakan langsung tentang seputar topik yang kita bahas hari ini, yaitu tentang Haji Mabrur. Dapat menelpon langsung di 061 4146 353 061 4146 353. Begitu juga nanti kepada ibu-ibu dari Majelis Taklim Nurjana dapat juga nanti menanyakan langsung seputar topik yang akan kita bahas hari ini. Nah, kita akan langsung kepada narasumber kita, Al-Ustadz Dr. Haji Yusdarli Amar untuk menyampaikan sebagai pengantar tentang Haji Mabrur. Tafadhol Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Bapak Ibu para pemirsa yang terhormat, khususnya ibu-ibu dari jamaah Nurjana yang kami banggakan sesuai dengan namanya ya, Nurjana, sudah lengkap semua itu, cahaya surga. Jadi seperti yang dikatakan Ananda Sahrial tadi, karena kerudung kuning berbaju hitam, ya ini luar biasa ini dari Marelan ya. Labuhan. Nah baiklah Bapak dan Ibu para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala dan ibu-ibu yang bersama kami di studio pada sore hari ini, seperti yang disampaikan tadi, judul kita, tema kita hari ini adalah tentang masalah Haji Mabrur. Berbicara tentang Haji Mabrur, ya, ini sebenarnya merupakan dambaan seluruh jamaah haji. Inilah yang didamba-dambakan. Keinginan jamaah haji meraih Haji Mabrur. Keinginan Allah juga terhadap hambanya yang menunaikan ibadah haji adalah mabrur. Bersesuaian keinginan Allah dengan keinginan manusia, menginginkan Haji Mabrur. Akan tetapi kadang-kadang proses untuk mencapai Haji Mabrur ini bagi pelaksana ibadah haji itu kadang-kadang sedikit terjadi ada penyimpangan-penyimpangan, sehingga yang diharapkan Allah kita memperoleh Haji Mabrur akhirnya gagal memperoleh Haji Mabrur. Nah, kenapa saya katakan demikian? Saya termasuk juga pembimbing ibadah haji dan saya juga pembimbing umroh yang insya Allah kalau sebelum Covid tiap bulan insya Allah, kadang-kadang 2 bulan sekali, sebulan sekali, ya saya berangkat membawa jamaah umroh ke sana, ya. Nah, sebagian besar kalau kita tengok dari aktivitas ibadah yang dilaksanakan di sana, ya, itu jamaah haji menginginkan hakikatnya dari pelaksanaan ibadah yang kita lihat itu menginginkan hanya sekedar pahala dari rutinitas pekerjaan ketika di tanah suci. Nah, menginginkan pahala. Yang kedua adalah menginginkan dosa-dosa diampuni oleh Allah. Artinya taubat. Yeah. Kan? Nah, saya sampaikan taubat itu diterima Allah di tanah haram atau di mana? Hah?
Di tanah haram Makkah, Madinahkah kita baru bisa taubat? Tidak ya. Tidak. Di mana saja taubat. Dihamparkan bumi ini oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tempati di mana saja manusia di bumi ini, taubat, silahkan taubat. Kan itu? Nah, makanya sebelum berangkat haji sudah terlebih dahulu bertaubat. Bukan sampai ketika di sana baru bertaubat. Di depan Ka'bah. Di depan gitu ya. Ka'bah, kan gitu. Tapi kita ya mengakui kemuliaan tanah haram. Iya. Mengakui kemuliaan tanah haram. Mungkin taubat di sana dibandingkan di bumi lainnya itu lebih dekat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Di samping keberkatan tanah haram, kemudian manusia yang bertaubat itu juga ada zauknya di sana tuh, karena mungkin dekat dengan Ka'bah, keberkatan bumi tanah haram itu betul-betul keseriusan itu dalam bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang kalau di Medan dia bertaubat tidak keluar air matanya, tapi kalau di sana dia bertaubat minta ampun kepada Allah, keluar air matanya. Kadang bisa berjam-jam ya di depan Ka'bah, Bisa di berjam-jam, Raudhah ya Ustaz iya. ya. Nah, itukah tujuan pertama? Tidak. Seperti yang dikatakan ya, saya katakan tadi bahwa Allah menginginkan kita mabrur. Kenapa mabrur? Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah mengatakan, al-hajjul mabrur laisa lahu jazaun illal jannah. Tidak nur jannah ya, tidak nur jannah. Al-hajjul mabrur, haji yang mabrur, laisa lahu. Tidak ada baginya. Siapa yang mendapatkan haji yang mabrur itu tidak ada baginya jazaun, ganjaran, balasan, tak ada. Kecuali kata Allah illal jannah, kecuali surga. Surga. Itu yang kita dambakan. Dan Allah menyiapkan itu. Menyiapkan itu. Mesti kita masuki, kan itu. Disiapkan Allah untuk kita masuki. Salah satu dengan apa kita bisa masuk ke sana? Kata Rasul, dengan haji mabrur. Walaupun dengan yang lain-lain juga iya, tapi dengan haji mabrur bisa ke sana. Nah, kita lihat dulu prosesi pelaksanaan ibadah haji. Kenapa saya katakan tadi bahwa Allah juga menginginkan kita menjadi haji yang mabrur? Nah, kita lihat ya. Kalau selalu saya sampaikan kepada jamaah, dari seluruh ibadah yang diperintahkan oleh Allah untuk kita laksanakan, baik itu yang wajib maupun yang sunnah, ibadah haji ini termasuk paling mudah melaksanakan. Paling mudah. Tak susah, tak sulit. Kalaupun ada kesulitan, kesulitan itu adalah hal yang mendatang. Bukan karena aturan hajinya. Lebih susah sholat. Mana lebih susah? Hah? Lebih susah sholat. Lebih berat gitu ya saya, lebih beratnya. Lebih berat. Lebih berat sholat, lebih susah pekerjaan sholat dari haji. Lebih susah aturan Ramadan, puasa Ramadan dari haji. Satu contoh. Sholat ada rukun qalbi, niat. Nah, ini tak susah. Niat di hati. Tapi kalau kita ikut aturan, bagaimana niat? Bagaimana niat? Kalau Imam Syafi'i muqaranatul urfiyah. Kan begitu, bersamaan dengan mengangkat takbiratul ihram. Allahu Akbar. Di antaranya itu kan itu. Di mana niat? Niat takluk kepada qalb, hati. Allah di hati sudah. Agak susah kan? Agak susah. Nah, kemudian di dalam sholat ada rukun fi'li. Apa itu rukun fi'li? Berdiri bagi yang mampu. Bagaimana berdirinya? Bisa berdiri saja? Ada aturannya. Iya. Ada aturannya. Nggak bisa. Gitu nggak bisa. Berdiri bagi yang mampu. Macam mana peraturan berdirinya? Ada aturan. Ruku, rukun fi'li dalam salat. Bagaimana rukuknya? Yang dikatakan baru dia memenuhi ruku salat, ada aturannya. Kan ada? Nah, bisakah di sini tangan? Bisakah begini ruku? Kan ada aturannya. Ada aturannya. Nah, sujud ada aturannya. Apakah menungging saja sudah termasuk sujud? Kan tidak.
menjaga dahi, menjaga dua telapak tangan, menjaga dua lutut, menjaga ibu jari, ya kan? Ada menjaga lagi hidung. Nah, ini saja permasalahan antara hidung dengan dahi. Ada mengatakan ketika dahi, hidung mesti ikut juga. Tapi tak ada bilang hidung, dahi tidak, tak ada. Tapi hidung ada mengatakan mesti ikut, dahi mesti ikut hidung. Ada mengatakan dahi saja tak perlu hidung. Termasuk itu dalam fikih sholat, Ustaz. Iya kan? Baik, luar Susah biasa. kan? Iya. Susah kan? Baik, masih dalam acara ngaji bareng di TVRI. Baik, pemirsa TVRI dimanapun Anda berada, kita sudah mendengar pengantar dari pembahasan topik kita hari ini, yaitu tentang haji mabrur bersama narasumber kita, Ustaz Dr. Haji Yusdarli Amar. Nah, kami sampaikan kembali kepada pemirsa yang sedang berada di rumah maupun dimanapun Anda berada, yang ingin nanti berinteraktif bersama kami dapat menelpon di 06141463353, 06141463353. Nah, sebelum kita lanjutkan, kita akan ikuti pesan-pesan berikut ini. Baik, kembali ngaji bareng di TVRI. Ngaji bareng di TVRI. Ngaji bareng di TVRI. Insya Allah, semangat semua ibu-ibu ya dari Majelis Taklim Nurjannah Yongpanah Hijau Medan Labuhan. Nah, pemirsa, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa 2 tahun tertunda jemaah haji dari Indonesia untuk menunaikan ibadah haji di Tanah Suci, dan kita tetap bersyukur kepada Allah SWT. Tahun 2022 ini kita sudah bisa berangkat, walaupun tidak sepenuhnya yang kita harapkan jemaah yang bisa berangkat sana, baik terbatas dengan usia, Ustadz ya, kemudian juga terbatas dengan kuota yang diberikan. Kita berdoa bersama, insya Allah tahun depan kita lebih banyak lagi kesempatan kuota yang diberikan oleh pemerintah Arab Saudi kepada pemerintah Indonesia, khususnya calon-calon jemaah haji Indonesia. Masih ngaji bareng TVRI? Baik, ini tiba saatnya kita akan memberi kesempatan kepada ibu-ibu sambil menunggu nanti pertanyaan dari pemirsa yang berada di rumah ataupun di mana pun berada untuk mengajukan atau berikan pertanyaan seputar tentang tema kita hari ini, yaitu Haji Mabrur bersama narasumber kita Ustadz Dr. Haji Yusdarli Amar. Ada yang ingin bertanya? Ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Baik, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Siti Aminah dari pengajian Nurjannah beralamat Yongpanah Hijau, Kelurahan Labuhan Deli, Kecamatan Medan Marelan. Yang saya tanyakan Pak Ustadz, sebelumnya saya melihat banyak orang berangkat ke Tanah Suci mengerjakan haji maupun umrah. Tetapi setelah pulang dari Tanah Suci tidak dibekali ilmu ataupun tidak ada perubahan pada dirinya. Jadi yang ingin saya tanyakan, apa tanda seseorang itu bisa mendapat haji mabrur? Dikatakan dia itu sudah bisa mendapatkan haji mabrur. Demikianlah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Luar biasa nih Ustadz ya. Tepuk tangan dulu buat Ibu Siti Aminah ya. Tepuk tangan dulu tuh. Ya, luar biasa. Ini kalau dari nama Siti Aminah ya, nama Ibunda Rasul, kemudian nama Majelis Taklim Nurjannah. Luar biasa nih, cantik-cantik, indah-indah semua nih Ustadz. Pertanyaannya juga indah nih ya, tanda-tanda ya haji yang mabrur ya tadi ya. Silakan Ustadz. Terima kasih Bu Siti Aminah. Iya. Ya, Siti Aminah. Saya mau jawab, iya, tapi bahasan kita kan belum ke situ kok. Bahasan kita belum ke situ kan, iya kan? Kok takut-takut? Nah, ya, kita kasih pengantar supaya paham kita ya. Sebenarnya Allah tuh berharap jamaah haji itu mabrur. Nah, kita lihat nanti ya. Ya nanti saya jawab ya. Nanti saya jawab. Ingat aja dulu. Kan saya katakan niat salat rukun fi'li. Salat rukun qauli. Ucapan. Apa itu? Allahu Akbar, takbiratul ihram.
membaca suratul Fatihah, membaca tahiyat akhir, membaca salam 1 kali. Itu kan rukun qauli. Apakah sudah dikerjakan itu bisa sholat sempurna? Oh tidak. Masih ada lagi bagaimanakah sebenarnya mengucapkan takbiratul ihram. Latihan. Bagaimana membaca Fatihah? Latihan. Bagaimana membaca tahiyat akhir, tahiyat. Tapi tahiyat akhir dia. Bagaimana mengucapkan salam? Masih latihan. Kan latihan. Banyak cara orang Allahu Akbar itu kan banyak. Nah, bagaimana sebenarnya? Tengok susahnya. Susah kan? Nah, di dalam haji niat. Oke, niat. Sudah sama dengan salat. Rukun fi'li, perbuatan. Apa susahnya? Tidak ada diatur ketika tawaf tuh mesti begini. Tawaf hanya mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 putaran. Di kiri kan Ka'bah. Udah. Mulai dari Hajar Aswad sampai Hajar Aswad. Kan itu? Oh tak ada, tawaf itu mesti gini-gini. Tak ada. Tawaf itu mesti tunduk saja. Tak ada. Tak ada kan? Pokoknya kelilingi. Nah ketika ukuf di Padang Arafah. Bagaimana ukuf di Padang Arafah? Duduk saja? Oh tidak. Tak ada aturannya. Tak ada kan? Kan mudah. Sampai di Padang Arafah duduk. Oke. Sampai Padang Arafah. Per tanggal 9 Zulhijjah. Waktu ukuf. Sampai ke sana terus tidur dia ngorok. Silahkan saja. Kan itu? Mau keliling-keliling dia di jalan di Padang Arafah, di jalan-jalan mandang-mandang, silahkan saja. Kan tak ada aturan. Iya. Nah, ketika melempar jamarat, lempar Iya. saja. Yang penting lempar. Mau kencang-kencang, mau lambat-lambat, asalkan melempar. Tapi kemarin sempat viral juga ada Ustaz. Itu ada satu orang jemaah yang mutar-mutar dulu cara melemparnya. Itulah, jangan cuma lempar lembing ya kan. Pokok lempar. Begitupun bagaimana? Memutar-mutar pun dia dulu tak apa-apa, cuma capek lah dia. Yang penting lempar. Sang. Yang tidak dikatakan melempar dijatuhkannya. Ke lubang dijatuhkannya. Lempar, pokoknya melempar. Melempar pun harus hati-hati, jangan kena lempar kepala jemaah ya. Artinya tak ada aturan. Kan itu. Ketika di Muzdalifah, begitu juga. Ketika sa'i, tak ada aturan. Tak ada kan? Di Mina juga begitu ya? Gitu, tak ada di Mina. Tengok, mudah kan? Ya. Mendatang sulit karena kita jauh, karena manusia banyak. Nah, rukun qauli, wah ini luar biasa. Di dalam sholat ada tadi takbiratul ihram, membaca Fatihah, membaca tahiyat akhir, membaca salam. Di dalam ibadah haji tak ada bacaan. Coba dulu pikirkan dulu. Apa bacaan? Ada bacaan tawaf? Tak sah sholat kalau tidak membaca takbiratul ihram. Tak sah sholat kalau tidak membaca Fatihah. Tak sah sholat kalau tidak membaca tahiyat akhir. Tak sah sholat kalau tidak membaca salam 1 kali. Haji ada? Tak sah tawaf kalau tak membaca ini? Tak ada. Tak sah ukuf kalau tak baca ini? Tak ada. Tak sah sa'i kalau tak baca ini? Tak sah melempar kalau tak baca ini? Ada? Tidak ada. Maka selalu saya sampaikan sama jemaah, mulai dari Medan dia kita antarkan ke asrama haji, mau berangkat haji. Tak bercakap-cakap. Sampai di haji tak bercakap-cakap juga. Tawaf diam saja, sa'i diam saja, ukuf bukan diam saja, tidur terus di sana di Padang Arafah. Melempar pun begitu. Sah hajinya? Bisa sah. Inilah dari sini bukti keinginan Allah kita tuh haji mabrur. Haji mabrur. Apa yang disuruh oleh Allah? Wa adzim fin nasi bil hajj ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamir ya'tina min kulli fajjin 'amiq liyashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru ismallah fi ayyamin ma'luman. Berangkat kamu haji, mengapai? Supaya kamu lihat, kamu saksikan di sana banyak sungguh yang bermanfaat untuk kamu. Nampak Ka'bah tuh. Ya Allah, inilah bangunan yang pertama diciptakan Allah di bumi ini ya. Ya Allah, berapa tahun usiaku yang melaksanakan ibadah sholat kuhadapkan ke Ka'bah tuh. Inilah sekarang rupanya Ka'bah tuh tempat yang kuhadapkan tuh ya Allah. Ya Allah, disinilah rupanya lahirnya Nabi Muhammad SAW. Ya Allah, bagaimana susahnya Rasul berjalan dari Makkah ke Madinah. Sedangkan aku sekarang naik bus 6 jam hampir. Minum-minum, makan-makan di bus pakai AC. Nabi Muhammad siang hari, siang malam.
naik bukit, tanah yang tandus, cuaca yang ekstrim, kadang-kadang panas, kadang-kadang dingin, dikejar, diancam oleh kafir Quraisy lagi, dia berjalan kaki, ya Allah, aku naik bus susah, apalagi dia dulu siang hari siang malam naik unta ke Madinah. Untuk apa ini, ya Allah? Mulai liyashhadu manafi'a lahum. Oh, bukan untuk Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu sudah dijamin Allah masuk surga. Susah-susah dia untuk aku, ya Allah. Kita tengok lagi kiri kanan, gersangnya bumi Jaziratul Arabia dari batu-batuan. Kalaupun ada tumbuh-tumbuhan yang berduri, yang tumbuh di batu-batuan, tidak ada tanda-tanda kehidupan, air susah, cuaca ekstrim, kadang-kadang panas, kadang-kadang dingin. Tapi kenapa negeri ini makmur, ya Allah? Kenapa manusia makmur, ya Allah? Kan luar biasa. Datang dia syahadu manafi'a lahum, bermanfaat bagi kita. Bermanfaat kan? Salah satu di antaranya manfaatnya kita tidak putus harapan dengan keadaan hidup kita. Kalau Allah berkehendak memberikan rezeki kepada kita, Allah bisa saja dari sesuatu yang tidak kita duga kedatangannya. Tengok Jaziratul Arabia, batu-batuan, kok bisa makmur bangsanya? Itu salah satu kan? Baru. Kalau sudah begitu, apalah dia? Wa yazkuru smallah. Kamu tengok keadaan tanah haram itu begitu tandusnya, tapi manusianya makmur, timbullah keluar. Wa yazkuru smallah. Subhanallah. Subhanallah. Itulah yang keluar. Bukan diucapkan. Bukan diucapkan. Nah, makanya ketika tawaf, tidak ada peraturan. Imam Asy-Syafi'i mengatakan bersentuhan kulit laki-laki, aula mastumun nisa, itu bersentuhan kulit laki-laki dengan perempuan yang bukan mahramnya batal. Ketika di sana bagaimana? Batal kalau bersentuhan. Kan batal? Ya, kalau batal Ustaz, belum tak tamat kita tawaf. Sebentar tawaf, tersentuh orang, padat. Bagaimana? Bagaimana ini? Imam Asy-Syafi'i mengatakan dimanapun batal, ketika di sana batal. Cuman bagaimana kamu supaya tidak batal? Maka peraturan haji wa yazkuru smallah. Ketika tawaf engkau in anta abudallah ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Ketika kau tawaf wa yazkuru smallah. Zikirnya ingat Allah. Ingat Allah, bukan membaca. Sudah berhadapan engkau dengan bangunan yang tua, Ka'bah yang selama ini kau hadapkan wajahmu ke Ka'bah, salat 5 kali sehari semalam, sudah kau di sisinya, mengucapkanlah engkau Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illallah, Wallahu akbar, kelilinglah zikir. Kalau kita berzikir tuh panah, tidak ada dalam kehidupan kita dan pikiran kita selain daripada Allah, maka segala sesuatu yang terjadi bagi kita mungkin kita ketahui, tapi tidak kita bisa lihat. Baik, luar biasa. Disentuh orang, oh sentuhlah. Tak tahu kita siapa yang menyentuh. Baik, Al-Ustadz, luar biasa. Nanti kelihatannya Ibu Siti Aminah juga sudah tidak sabar menunggu jawaban tanda-tanda dari haji yang mabrur. Ya, kembali kami sampaikan kepada pemirsa di mana-mana berada yang ingin nanti berkolaborasi ataupun berinteraksi dengan kami di acara ngaji bareng di TVRI. Ya, nanti dapat telepon langsung di 061 4146 353. 061 4146 353. Topik kita hari ini tentang haji mabrur bersama narasumber kita Ustadz Dr. Haji Yusdarli Ammar. Nah, sebelum kita lebih jauh lagi menjawab pertanyaan-pertanyaan dari jemaah yang ada di studio ataupun nanti jemaah yang berada di rumah ataupun di mana berada, kita akan saksikan sejenak pesan-pesan berikut ini. Masih ngaji bareng di TVRI. Nah, pemirsa, kembali kami sampaikan yang ingin bergabung bersama kami, pemirsa di mana Anda berada dapat telepon langsung di 061 414 6353. Topik kita hari ini haji mabrur bersama narasumber Ustadz
Dr. Sadi Yusdari Amar. Nah, sebelum nanti menjawab pertanyaan dari Ibu Siti Aminah tadi, udah nggak sabar nih ya tentang data tanda-tanda dari haji yang mabrur. Tapi ini kelihatannya ada penelpon dari luarnya. Assalamualaikum. 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 Salam. Oh baik. Mungkin ada terganggu terputus. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, bisa lebih kuat sedikit, Bapak? Assalamualaikum, dengan siapa dan di mana, Pak? Nasir dan Taqwa. Ya. Ya, Assalamualaikum, dengan siapa dan di mana, Pak? Ya, kita masih menunggu nih ya. Assalamualaikum. Baik dengan siapa dan di mana? Baik, mungkin masih ada gangguan sedikit. Baik, kita sebelum nanti menjawab pertanyaan dari Ibu Siti Aminah tadi, kita akan dengarkan mungkin sedikit penjelasan dari Ustaz tadi tentang pengantar haji mabrur. Silakan, Ustaz. Ya, sudah dipahami kan? Itu haji itu kan? Nah, tidak ada bacaan. Nah, kemudian yang kedua, bukti keinginan Allah kita tuh haji mabrur, ya. Setiap masuk Mekah tidak ada aktivitas kecuali melakukan tawaf terlebih dahulu. Tawaf kudum. Ya. Ya, tawaf. Nah, begitu juga nanti ketika mau kembali meninggalkan kota Mekah, meninggalkan Mekah pulang, tawaf juga aktivitas terakhir. Tidak ada aktivitas sesudah tawaf wada. Kan tidak ada. Tawaf, masuk tawaf dulu. Ketika keluar tawaf dulu. Apa maknanya ini? Wah, ini jauh. Ke situ juga. Karena tawaf itu kan tak ada bacaan. Kenapa diposisikan posisi kiri kan Ka'bah? Itu kan ada hikmahnya. Di diri kita nih ada yang disebut dengan qalbun, hati. Tapi yang bersifat jisim, bukan jasmaninya. Jisim. Hati ini menentukan keadaan manusia. Kan begitu? Baik, Ustaz, ada telepon masuk ini. Assalamualaikum. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa dan di mana, Pak? Waalaikumsalam. Ya, dengan siapa dan di mana, Pak? Pak Nasir Tanjung Rawa. Ya, silakan langsung aja, Pak, pertanyaannya. Ya. Assalamualaikum Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini mau nanya Mbak Haji Pak Ustaz ya. Nah, kita itu kan kesalahan apa itu harus kita bayar dam ke Pak Ustaz? Nah, itu aja Pak Ustaz yang saya tanyakan. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, ini pertanyaannya singkat padat nih, Ustaz, tentang dam nih, Ustaz ya. Jadi gini aja ya, saya jawab saja singkat juga. Segala sesuatu yang dilarang dalam ketika ihram apabila dilanggar bayar dam. Dam. Mudah. Ya. Segala sesuatu yang dilarang dalam ihram dilakukannya di sana bayar dam. Kecuali ada satu dam yang mesti juga itu juga pelanggaran, kan begitu. Haji tamattu, dam. Ya. Jadi kalau haji tamattu melakukan pelanggaran dalam umrah 2 kali dam. Dam tamattu 1 mendahulukan umrah dari haji, baru dam pelanggaran. Ya, itu. Jadi barangkali itu aja Pak Nasir ya. Baik ya, kita lanjutkan. Ya, silakan, Ustaz. Kita lanjutkan. Hikmahnya hati sebelah kiri kan gitu. Kita dekatkanlah ke Ka'bah sambil kita berzikir. Bukan baca doa. Tak ada disuruh baca doa. Berdoa bukan membaca. Quran baca. Ya. Kalau doa ucapkan. Kan begitu. Munajat. Nah, ketika kita berzikir, berzikirlah kepada Allah apa saja yang engkau ingat. Yang bukan hanya keluar dari lisanmu ketika engkau melakukan amal di sana, tapi memang yang keluar dari hati. Teringat ketika tawaf itu dosamu, ucapkan istighfar, astaghfirullahaladzim. Teringat kita waktu tawaf itu Allah memberikan kesempatan bagi kita berangkat, sedangkan orang yang lebih mempunyai kemampuan dari kita tak bisa berangkat. Di situ alhamdulillah. Tapi di samping zikir kepada Allah, mintalah kepada Allah, ya Allah, ku dekatkan lambang hatiku ke Ka'bahmu ini.
Ka'bahmu ini adalah bangunan yang anggun, bangunan yang suci, bangunan yang mulia. Tolonglah ya Allah, dalam 7 putaran ini, percikkanlah keanggunan, kesucian, kemuliaan Ka'bah di hatiku ini ya Allah. Supaya bersih hati ini. Begitu tawaf masuk Mekah, kita selesai tawaf, kalau makbul doa, bersihlah hati kita, tak ada lagi melakukan dosa selama 40 hari di sana. Pulang besok, tawaf lagi. Terakhir tawaf itu mensterilkan hati juga supaya pulang kita nanti ke negeri kita balik tetap suci hati kita tuh. Karena kotornya lah hati mengakibatkan terjadinya pelanggaran-pelanggaran hukum Allah. Kan itu? Kan itu dia? Nah itulah. Nah Allah sebenarnya menginginkan kita supaya haji mabrur. Bukan hanya mendapat pahala. Apalah artinya berjuta-juta ton pahala yang dibawa jamaah haji kita besok dari sana. Berjuta ton. Kalau hadis Nabi, kharaja min dzunubihi ka yaumi waladathu ummuh. Siapa yang berhaji, fahajju. Man hajja lillah falam yarfus walam yafsuq, kharaja min dzunubihi ka yaumi waladathu ummuh. Siapa yang melaksanakan ibadah haji, tidak melakukan rafas, tidak melakukan fasik dia, maka keluarlah dia dari dosanya, tak berdosa. Kayaupi waladatsu ummuh, seperti dia baru dilahirkan dari kandungan ibunya. Orang haji itu habis dosanya. Tapi kalau itu yang ditujunya, belum sampai ke Medan, di Jeddah, bandara Jeddah lagi, sudah 200 ton pula dosanya. Baik, ada penelepon ini Ustaz ini. Kan itu? Assalamualaikum. Ya, dengan siapa dan di mana? Terputus juga lagi nih kelihatannya. Iya, terputus ya. Kita masih tunggu ya dari pemirsa yang berada di rumah ataupun di mana-mana berada. Topik kita hari ini yaitu haji mabrur ya. Baik, kita masih ada telepon lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, waalaikumsalam. Dengan siapa dan di mana, Pak? Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, dengan siapa dan di mana, Pak? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam. Dengan siapa dan di mana, Pak? Dengan Pak Samsudin di Panah Hijau. Ya, Pak Samsudin ini satu kampung nih Dengan sama Pak Samsudin dan Marelan Panah Hijau. Iya, silakan Pak. Ini ibu-ibunya saya satu ingin kampung. menanyakan Ustaz. Silakan. Saya mau menanyakan Ustaz. Ya, saya mau menanyakan bagaimana sanksi hukum menurut syariat Islam. Ya, halo. Barang siapa yang mampu naik haji, baik pun fisik maupun materi, tapi orang yang nggak mau berangkat haji, apa sanksi hukumnya Ustaz? Baik, oke, cukup itu ya Pak Samsudin. Oke, baik, terima kasih. Ya, ini Terima kasih Ustaz. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini ada kenal Pak Samsudin nggak nih? Atau ada istrinya sih ada ibunya? Nggak ada. Baik, ini pertanyaannya luar biasa nih Ustaz. Iya, baik ya. Itu kalau itu sudah jelas. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadisnya, siapa yang punya kemampuan untuk berangkat haji dan punya kemampuan untuk biaya yang ditinggalkan, perjalanan aman, dia tidak berangkat haji, berarti dia memilih mati Yahudi dan Nasrani. Udah, titik. Jangan ditanya-tanya, ya. Jangan tanya-tanya. Nah, itu ya, saya tahu juga Pak apa tadi? Pak Samsudin. Supaya jumpa juga dengan orang Marelan ini. Oke ya, nah itu. Nah, zikir. Itu tadi gaji kita ya, zikir ya. Jadi, haji mabrur. Kalau sudah tidak berdosa, kalau sudah bersih hati, kan tidak melakukan dosa. Tetap berbaik sangka kepada Allah, berbaik sangka kepada manusia. Bersih. Kan itu haji mabrur tuh. Al-mabrur. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Bertolong-tolongan pada kebaikan dan takwa. Mabrur itu dari albir, kebaikan. Jadi kalau di sana dia membuat kebaikan, sudah pulang dari sana tak kebaikan, bur namanya itu bukan bir. Mardud. Yang kita harapkan kan begitu. Nah, kebanyakan barangkali seperti tadi. Di sana bergudang pahalanya. Tapi sampai Jeddah, udah habis pahala, tinggal dosa. Dia mbak ceret kuning.
Syarat kuning dibawanya. Banyak kali murah. Banyak kali tersenggol kawan, penyet pula, merepet dia di situ. Menyumpah-nyumpah. Dosa. Iya. Dosa enggak? Iya. Sampai di kampungnya. Rupanya dia dulu guru marhaban, macam bubu ini juga. Asalkan ada temannya pulang haji, dia marhaban. Kebetulan saat itu lupa jamaah pulang dia. Duluan pulang baru datang guru marhaban. Tak jadi marhaban, merepet dia. Awak haji tak datang marhaban. Macam mana? Hah? Iya. Mabrur itu? Kan bukan itu. Apa artinya kita banyak dapat pahala di sana? Albir, mabrur, kebaikan, ketaatan. Makanya yang ditanya ibu tadi, bagaimana haji mabrur? Tanda-tandanya. Tanda-tandanya, Iya. kalau hadis itu tidak membicarakan masalah ketaatan. Oh, meningkat sholatnya. Kalau sholat ini sudah otomatis kita. Yang tak haji pun kalau dia betul-betul beriman, tetap sholat. Karena itu. Tapi ulama mengatakan ketakwaannya meningkat. Apa takwa? Dalam hadis disebutkan oleh Rasulullah SAW, tanda-tanda yang mabrur itu it'amut ta'am. Baik, ada pertanyaan lagi nih Ustaz dari pemirsa yang berada di rumah mungkin. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, dengan siapa dan di mana Pak? Dengan Pak Mukri Sungai Rotan. Pak Mukri, wah ini yang langganan sering nih. Tapi agak lemes nih Pak Mukri sore ini. Silakan pertanyaan Pak Mukri. Pak, naik haji kan rukun Islam yang kelima. Bagaimana kalau rukun pertama, kedua, ketiga tidak dilaksanakan oleh beliau yang naik haji? Bagaimana hajinya gitu? Itu aja Pak. Baik, oke, terima kasih Pak Mukri ya. Ini luar biasa nih Ustaz pertanyaannya Ustaz. Dia naik haji Ustaz, tapi mungkin nggak sholat, nggak puasa. Pertanyaan maksudnya gitu Ustaz. Rukun Islam itu 5 ya. Iya. Yang pertama? 2 kalimat syahadat, yang mengucap 2 kalimat syahadat. Oke. Itu yang pertama. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itulah bukti seseorang sudah Islam. Iya. Sholat tidak, puasa tidak, berzakat tidak, Naik haji berulang-ulang. Macam mana ini? Nah, ya, hajinya diterima, diterima. Tapi tak cukup menutupi dosa meninggalkan kewajiban tadi. Dia mengakui kewajiban sholat, mengakui kewajiban puasa, mengakui kewajiban zakat. Kecuali tidak diakuinya kewajiban puasa, zakat, dan ini. Kalau sudah tidak diakuinya, dia dikatakan orang yang di luar Islam sudah. Sudah ditolak semuanya. Tapi kalau diakuinya, kenapa kau tak sholat? Tunggulah dulu, panjang lagi umur. Kenapa kau tak berzakat? Kata, kenapa berzakat? Miskin orang itu kan karena malasnya. Kenapa kau tak puasa? Menyalah kurasa perutku. Apa hukumnya itu semua? Wajib. Kenapa tak kau kerjakan? Itulah masalahnya. Jadi dia itu disebut lagi fasik, belum keluar dari Islam. Kalau haji dia bagaimana? Kalau betul pelaksana ibadah haji tetap diterima, tapi pahala itu tak bisa menutupi yang dosa ditinggalkannya. Minus lagi minus. Neraka juga. Kan itu. Sudah. Tengok saja nanti Bu. Kalau ada orang pulang haji, tapi jangan bilang, oh kau tak mabrur kau, jangan. Igoroknya leher awak. Jadi sudah ada tanda-tanda itu sudah diberikan Ustaz ya, ciri-ciri tadi. Jadi tinggal nanti Ibu Siti Aminah yang bisa mencerna. It'amut ta'am kata Rasul. Apa maknanya itu? Maknanya itu adalah punya kepedulian sosial yang tinggi. Baik Ustaz, ini kita semakin seru nampaknya nih bahas haji mabrur nih ya. Baik, masih ngaji bareng di TPRI? Ya, kita akan membahas lebih jauh dan menantikan pertanyaan khususnya ibu-ibu yang ada di studio. Namun sebelumnya kita akan saksikan kembali pesan-pesan berikut ini. Ya, masih ngaji bareng di TPRI.
Luar biasa nih ibu-ibu dari Nurjannah udah kelihatan tambah semangat nih ya. Yang bertanya juga tadi dari Yong Panah Hijau ya, luar biasa. Nah, pemirsa, kita nanti akan masih mendengarkan penjelasan kembali dari narasumber kita untuk mengungkap tadi tentang tanda-tanda haji mabrur. Sebelum nanti kita akan mendengarkan kesimpulan langsung dari narasumber kita ini tentang haji mabrur ya. Iya, baik ya. Kata Rasul, tanda haji mabrur itu amut ta'am. Pulang dia nanti menjadi orang pemurah, mau menolong orang, menyumbang, tak orang pelit, tak pelit. Kalau ada pulang dari haji bertambah pelit, tak mabrur, gitu aja bilang. Wa ifsa'us salam, menebarkan kedamaian, menyenangkan orang saja, dijadikannya dirinya bermanfaat bagi orang lain. Jumpa dengan orang senyum saja, pokoknya yang bermanfaat lah, menyenangkan orang. Pulang dari sana anggota marabat dibawa oleh-oleh. Iya, dibawa oleh-oleh. Nah, itulah menyenangkan orang haji mabrur ya. Menebarkan kedamaian kepada orang, bukan menggosip, bukan memfitnah, bukan ada sifat iri, tapi menyenangkan orang. Nah, yang ketiga dalam hadis itu dikatakan thayyibul kalam. Kata-katanya pun tetap menyejukkan, tak pernah menyakitkan hati orang. Baguslah semuanya. Ya, itulah kata Rasul tanda-tanda haji yang mabrur. Sudah tidak perlu saya terjemahkan lagi. Kalau tak mabrur Ustaz macam mana? Sebaliknya lah. Kalau pulang dia pelit, merungut saja mukanya, tak ada, menyusahkan orang saja, menceritai orang saja, udah tak mabrur lah itu. Tapi jangan bilang saya bilang ya. Itu kata Rasul ya. Jadi tanda-tandanya itu nggak sulit Ustaz ya. Dalam kehidupan sehari-hari bisa kita lihat bahwa apakah hajinya mabrur, hajahnya mabruroh, bisa lihat dari perilaku ataupun tingkah laku dari haji ataupun hajah yang sudah pulang dari tanah suci ya. Masih ngaji bareng di TVRI. Baik Ustaz, sebelum kita closing ataupun tutup ya acara ngaji bareng TVRI hari ini, ada kesimpulan penting yang mungkin bisa disampaikan kepada pemirsa, khususnya jemaah ibu-ibu dari Masjid Taklim Nurjannah yang ada di studio maupun para calon haji hajah yang untuk melaksanakan ibadah haji di tahun-tahun yang akan datang. Baiklah para pemirsa dan ibu-ibu semua, waktu kita sudah mau habis. Rezeki hanya untuk satu orang bertanya. Yang lain doakan saja diundang lagi ke TVRI. Saya yakin kalau Nurjannah tetap diundang, Samsudin juga tetap diundang. Karena nama itu hebat. Samsu, matahari. Din, agama. Wah, cahaya, agama. Matahari, agama. Ini cahaya, surga. Jumpai nanti Pak Samsudin. Udah. Nah, begini. Kita ya, kalau mau ada rezeki mau berangkat haji, belajarlah tentang cara haji. Kan begitu. Supaya kita bisa melaksanakan semua prosesi kegiatan ibadah haji sana bisa dengan baik. Yang kedua saya sampaikan kepada kita semua, tujulah mabrur, bukan tuju pahala dengan taubat. Apa itu mabrur? Perbanyaklah. Dia syahadu manafi'a lahum wa yadhkuru ismallah fi ayyamin ma'lumat. Betul-betullah perhatikan keadaan sana, tariklah kepada dirimu. Beginilah kalau Allah Maha Kuasa. Sesudah itu upayakanlah dengan memandang semua yang ada di negeri Jaziratul Arabiyah sehingga keluar dari lubuk hatimu yang paling dalam mengingat Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu akbar. Jangan pedulikan tentang pahala, tapi otomatis kalau baik dan benar ibadah kita otomatis akan diberikan oleh Allah Ta'ala, tapi belum tentu mabrur. Barangkali demikian saja. Baik. Kesimpulan dari Alhamdulillah saya, luar biasa. Nah pemirsa TVRI Sumatera Utara di mana Anda berada, khususnya para pencinta ngaji bareng di TVRI, kita sudah mendengarkan penjelasan mengupas tuntas tadi tentang haji mabrur bersama narasumber kita Ustadz Dr. Haji Isdarli Amar. Tanpa terasa hampir 55 menit kita bersama, keterbatasan waktu juga yang membatasi kita di hari ini. Tentunya masih banyak pertanyaan-pertanyaan seputar tentang haji yang ingin kita pertanyakan. Namun di balik itu semua tentunya harapan kita dan kita berdoa bersama kiranya para haji dan hajah dari seluruh dunia, khususnya dari Indonesia dan khususnya juga dari Sumatera Utara, pulang dari Tanah Suci ya mendapat
gelar haji mabrur-mabruroh, ya, tanda-tanda haji yang mabrur tadi insya Allah akan selalu melekat di jemaah haji yang baru pulang dan akan pulang, khususnya besok di tanggal 23 Juli 2022, kelompok terbang pertama untuk embarkasi Kuala Namu, Medan, Sumatera Utara. Insya Allah kita akan kembali berjumpa di acara ngaji bareng TPRI di masa yang akan datang, tentunya dengan membahas topik ataupun tema yang lebih menarik lagi. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sallallahu